22. Menjalankan tugasku. Zendaya membuang nafasnya dengan kasar. Sebelumnya dia sudah putuskan untuk menepi dari hidup Nicholas. Jadi fakta apapun yang terjadi di antara Nicholas dan Naina, dia tak ingin mengusiknya lagi. Meski akan sakit hati pula saat mengetahui jika keduanya benar-benar telah menikah. Zendaya lantas menutup tirai jendelanya. Sudah cukup mengamati tentang apa yang kini terjadi di rumah sakit. Hampir jam 3 sore Dedi Raiden telah tiba di apartemen Nicholas. Dia dan Momi Aresa memutuskan untuk pulang. Berpikir bahwa yang bisa menenangkan Naina saat ini hanyalah sang anak. Naina dan Nicholas butuh waktu untuk berdua. Namun sebelum pamit pulang, Dedi Raiden lebih dulu menjelaskan semuanya tentang Gracia. Nicholas sungguh terkejut, bergumul amarah di dalam kepalanya, ingin memberi pelajaran pada wanita itu secara langsung. Namun amarah yang menyala itu seketika diredakan oleh sang Dedi. Tidak Nick, kamu tidak perlu turun tangan untuk menghadapi Gracia. Biar Dedi yang pegang kasus ini. Kamu cukup temani Naina, beri pengertian pada Naina, ucap Dedi Raiden. Tapi Momi setuju dengan Dedi Munik. Naina hanya punya kamu. Jangan tinggalkan dia sendiri dalam keadaan seperti ini. Biar Dedi yang menangani semuanya. Gracia akan mendapatkan hukuman setimpal dengan apa yang dia lakukan, ucap Mom Aresa. Nicholas mengepalkan kedua tangannya dengan kuat, tak habis pikir Gracia bisa melakukan hal semacam ini. Namun bukti CCTV yang ditunjukkan oleh sang ayah sudah menjelaskan semuanya. Gracia ada di sana saat Ibu Wilda mengalami kritis, namun bukannya memberikan penanganan, Gracia justru berlari keluar. Setelah kedua orang tuanya pergi, Nicholas masuk ke dalam kamar dan melihat sang istri yang masih tertidur di atas ranjang. Sejak tadi Naina menangis dan menyalahkan diri sendiri, sampai lelah dan kemudian terlelap. Nicholas memutuskan ikut naik ke atas ranjang, memeluk tubuh Naina yang meringkuk. Ternyata Naina tidak tidur dengan nyenyak, mendapati pelukan itu dia langsung terbangun. Kenapa bangun? Tidurlah, kata Nicholas. Naina memutar tubuhnya dan membalas pelukan sang suami. Aku salah Kak, aku yang salah. Tidak Nay, ibu mungkin memang ditakdirkan untuk pergi sekarang. Tapi bukan kamu penyebabnya, melainkan Gracia. Ternyata Nicholas tak sanggup menyembunyikan lebih dulu tentang fakta ini. Dia tak tahan melihat sang istri yang terus menyalahkan dirinya sendiri. Sementara Naina selama ini mengupayakan segala cara untuk membuat ibunya sembuh. Jadi dengan segera dia utarakan semua kebenaran. Apa maksudnya Kak Nicholas bicara seperti itu? Kenapa Dokter Gracia yang bersalah dalam hal ini? Tanya Naina, dia mendongak hingga tatapan berdua bertemu. Nick melihat dengan jelas wajah sang istri yang sebab, kedua mata Naina yang mulai membengkak. Dengan hati-hati Nicholas menceritakan semua yang terjadi, peristiwa di ruangan Ibu Wilda saat Gracia datang dan pergi, sampai Ibu Wilda mendapatkan serangan jantung dan meninggal. Tentang Gracia yang kini telah diringkus oleh polisi dan Dedi Raiden yang akan mengurus semua kasus ini. Naina lagi-lagi menangis, dia pukul dadanya sendiri yang terasa sesak. Kenapa harus ada cerita seperti ini di ujung hidup sang ibu? Tak bisakah ibunya pergi dalam keadaan yang tenang? Naina memang tidak mendengar rekaman suara yang ada di ruangan sang ibu, tapi dia sangat yakin Dokter Gracia mengatakan sesuai hal yang buruk mengenai dia dan Dokter Nicholas. Tentang skandal yang memalukan, seperti yang pernah Dokter Gerak tuduhkan padanya. Nicholas lantas memeluk istrinya erat sekali, sampai tangis Naina tertahan di dadanya. 2 minggu kemudian, Gracia resmi ditahan selama penyelidikan dan sidang berlangsung, dikeluarkan secara tidak terhormat dari rumah sakit Medistra. Kini kabar Gracia tersebut pun sudah diketahui khalayak umum. Semua jajaran rumah sakit tentu tak menyangka Dokter Gracia bisa berlaku demikian. Fakta tentang pernikahan Nicholas dan Naina pun telah diketahui pula meski masih simpang siur. 2 minggu ini keadaan benar-benar pelik.
Namun Nicholas dan kedua orang tuanya menutup telinga Naina rapat-rapat. Membiarkan Naina sembuh atas semua luka yang dia derita. Hingga perlahan Naina bisa menerima semua yang terjadi di hidupnya. Mulai ikhlas melepas sang ibu pergi dan mulai sadar bahwa banyak orang-orang yang kini menyayanginya dengan tulus. "Nay, jangan terlalu lama mandinya. Cepat keluar," ucap Nicholas dengan suara lebih tinggi. Dia bicara di depan pintu kamar mandi. Naina sudah hampir 20 menit di dalam kamar mandi itu, entah apa saja yang dilakukan oleh sang istri. Padahal ini mandi pagi, Nicholas cemas nanti Naina malah masuk angin. "Iya Kak," sahut Naina di dalam sana. Tak lama kemudian pintu itu pun terbuka dan Naina keluar dengan rambutnya yang setengah basah. Ternyata Nick masih berdiri menunggu dan memegang sebuah handuk kecil. Dia langsung bergerak untuk mengeringkan rambut istrinya tersebut, membuat Naina seketika tersenyum. "Aku bisa melakukannya sendiri Kak. Kenapa lama sekali?" balas Nicholas. "Hari ini rasanya tubuhku kotor sekali, jadi tadi aku berendam dulu dengan air hangat," jujur Naina. "Keringkan rambutmu menggunakan hair dryer, aku akan siapkan baju ganti." "Kak, aku bisa mengambil baju gantiku sendiri," tolak Naina pula, tapi dibalas dengan tatapan dingin sang suami. Pada akhirnya Naina membiarkan suaminya tersebut menyiapkan baju gantinya. "Tidak ingin memakainya sekalian?" tanya Naina setelah sang suami meletakkan baju itu di atas ranjang, sementara Naina sudah duduk di meja rias dan mengeringkan rambutnya. Pertanyaan Naina itu membuat semua pergerakan Nicholas terhenti. Sudah lama sekali dia tidak melihat Laura pada sang istri, dan sekarang secara mengejutkan dia seperti kembali menemukan Lauranya. Setelah semua kesedihan yang selama ini membelenggu, dilihatnya Naina yang tersenyum ke arahnya, sementara kedua tangannya masih sibuk mengeringkan rambut. "Jangan menggodaku, perhatikan rambutmu itu," kata Nicholas. Senyum Naina seketika berubah jadi tawa kecil. Semakin lama pikiran Naina makin terbuka, tentang takdir yang harus dia jalani. Sang ibu mungkin meninggal dengan cara yang tak baik, tapi dia akan buktikan pada ibunya bahwa dia baik-baik saja. Bahwa dia akan hidup lebih baik, hidup dengan terhormat. Nicholas lantas keluar lebih dulu untuk membuatkan Naina minuman hangat. Sementara makanan untuk sarapan sudah siap sejak tadi. Melihat suaminya keluar, Naina buru-buru menyelesaikan semuanya. Sudah cukup sang suami selama ini selalu melayani dia, kini giliran Naina yang ingin melayani sang suami. Setelah sedikit merias wajahnya, Naina pun keluar dan langsung menuju dapur. Memeluk pinggang sang suami dari belakang, Kak Nicholasnya sedang mengaduk minuman hangat. "Aku tidak suka minuman hangat untuk menghangatkan tubuh, aku lebih suka pelukan," kata Naina dengan manja. Sesaat Nicholas tersenyum mendengar kata-kata sang istri, sebelum akhirnya kembali memasang wajah serius dan memutar tubuhnya hingga mereka saling berhadapan. "Duduklah di meja makan. Ayo, karena aku ingin duduk di pangkuan Kak Nicholas. Sabab 83 tugasku. Duduklah yang benar, makan sarapanmu," kata Nicholas. Dia tidak terpancing dengan godaan istrinya tersebut. Tahu kenapa? Karena kini Nicholas telah benar-benar mencintai Naina. Dia tidak hanya menggunakan sang istri sebagai alat untuk sembuh. Namun Nicholas pun ingin memperlakukan Naina dengan layak. Baginya saat ini bukan waktunya untuk merengkuh tubuh sang istri di atas ranjang. Tadi malam saja Nicholas masih mendengar Naina yang mengigau memanggil ibunya. Jadi Nick tak ingin buru-buru, toh mereka tak akan pernah pisah. Mereka akan hidup bersama selama-lamanya, menjadikan pernikahan ini pertama seumur hidup. "Ih, sayang dingin sekali," kata Naina kesal, bibirnya mengerucut ingin dicium. Tapi bukannya dicium, hidungnya justru ditarik. "Ayo, ajak Nick." Dengan membawa 2 gelas berisi minuman hangat dia lebih dulu mendatangi meja makan. Meletakkan gelas itu di atas meja dan menarik kursi untuk Naina duduk. Naina pun patuh, pada akhirnya mereka duduk di kursi masing-masing.
Minum dulu sedikit, hangatkan perutmu, titah Nicholas. Naina mengangguk dan mulai meminum sedikit demi sedikit, sampai rasa hangat itu mengaliri tenggorokannya dan perut. Rasanya memang sangat menenangkan. Enak, kata Naina dengan bibir tersenyum lebar. Nicholas yang gemas mengelus puncak kepala istrinya dengan lembut. Terima kasih, kata Naina tiba-tiba. Jangan diteruskan, aku tidak ingin kamu menangis lagi, kata Nicholas. Tapi begitu saja Naina malah menangis lagi, tapi sekarang dengan bibir yang tersenyum lebar. Dan Nicholas yang selalu menghapus air mata istrinya itu. Aku sedang memikirkan, kebaikan apa yang dulu pernah aku perbuat. Sampai aku seberuntung ini, memiliki seorang suami yang sangat menyayangi aku, tampan dan juga kaya raya, ucap Naina setelah tangisnya reda. Pasti banyak kebaikan yang sudah kamu lakukan, sampai tidak menyadarinya. Apakah Nicholas juga merasa beruntung memiliki aku? Tentu saja. Kenapa? Entahlah. Sekarang aku tidak bisa jika tanpa kamu. Ah, kenapa manis sekali kata-katanya. Jangan banyak bicara, ayo makan. Setelah ini makan aku ya. Nay. Suara Nicholas terdengar lebih tinggi dan bukannya takut Naina malah tertawa. Pagi ini keduanya sarapan dengan tenang, setelahnya Naina membuka beberapa jendela dan membiarkan angin sepoi-sepoi pagi itu memasuki apartemen. Setelahnya dia duduk di sofa ruang tengah dan membuka tablet sang suami. Nicholas memerintahkan Naina untuk mengganti beberapa perabot apartemen ini. Nicholas ingin suasana apartemen ini diubah sesuai dengan keinginan sang istri. Barang-barang lama nanti akan kembali dijual. Naina semangat sekali, apalagi setelah sang suami mengatakan padanya untuk tidak lihat harga. Cukup pilih yang Naina suka. Sayang, apa boleh jika aku lebih banyak memilih yang warna merah muda? Tanya Naina. Boleh, balas Nick, dia sedang sibuk hendak menghidupkan musik. Agar suasana tidak terlalu sepi dan lebih segar. Saat Naina sedang menggulir tablet tersebut malah muncul iklan pembesar payudara. Kak Nicholas, dadaku sudah besar belum? Celetuk wanita itu tanpa disaring lebih dulu. Tapi sepertinya Nicholas sudah paham perangai istrinya itu, jadi dia tidak merasa terkejut sedikit pun. Bahkan menanggapinya dengan sangat santai. Memangnya kenapa? Tanya Nick. Sebuah lagu yang menenangkan akhirnya dia putar, menyebar di ruang tengah itu dengan lembut. Ada iklan pembesar payudara, jika kurang besar aku ingin beli ini juga. Tidak usah. Tugas untuk membesarkan dadamu adalah tugasku, balas Nick. Dia akhirnya duduk di samping sang istri. Naina lantas membusungkan dadanya, seolah meminta sang suami untuk mulai menjalan tugas. Selesaikan saja tugasmu lebih dulu, aku bisa mengatur tugasku sendiri, kata Nicholas, dia mengecup bibir Naina sekilas. Mengabaikan dada sang istri yang sudah menjulang di hadapannya. Suara lagu yang sejak tadi berputar menjadikan suasana jadi lebih tenang. Nicholas kembali mengarahkan kedua mata sang istri pada tablet yang dipegang Naina. Kesal Laura, pancingannya gagal. Jadi akhirnya dia kembali memilih perabot yang ingin diganti. Di toko properti ternama, jadi masalah kualitas tak akan diragukan lagi. Naina mulai mengganti perabotan yang ada di kamar, lalu ruang tengah. Hanya 2 tempat itu saja yang bisa dia kerjakan hari ini. Apartemen jadi sedikit ramai sebab banyak pekerja yang mengeluarkan properti lama dan menggantinya dengan properti baru. Semua serba merah muda. Kini pemilik apartemen itu sudah jadi seorang wanita, bukan lagi pria yang dingin. Jam 5 sore akhirnya tugas Naina hari ini selesai, dia masih punya tugas di dapur dan ruang tamu. Juga di satu kamar lagi. Menyenangkan namun tetap saja lelah. Seharian ini Naina begitu sibuk, sampai benar-benar lupa dengan luka di hatinya yang masih belum kering. Capek, kata Naina, dia membaringkan tubuhnya di atas ranjang yang baru. Ranjang impiannya jika punya rumah sendiri. Dan sekarang telah jadi kenyataan.
Ayo mandi, ajak Nicholas. Dia menarik kaki Naina untuk mendekati ujung ranjang, sampai wanita itu sedikit menjerit karena terkejut. Aku bukan anak kecil paman, kata Naina, mengikuti suara anak kecil dalam serial kartun yang dia tahu. Nick tidak membalas dengan kata-kata, dia hanya tersenyum kecil. Lalu dengan segera dia gendong sang istri seperti bayi koala. Membawanya untuk masuk ke dalam kamar mandi. Kita mandi bersama? Tanya Naina dengan antusias, sebab tadi pagi sang suami menolak saat dia ajak. Jawab Nick singkat. Yes. Balas Naina dengan semangat, dia senang sekali sebab akan melayani sang suami. Nicholas mengajak Naina untuk berendam air hangat. Hari ini Naina cukup lelah jadi dia ingin mengendurkan otot-otot istrinya yang menegang. Kak, kenapa posisinya seperti ini? Tanya Naina, sang suami berada di belakang dan menggosok punggungnya lembut. Nyaman sih tapi kan bukan seperti ini yang dia inginkan. Apalagi mereka berdua telah sama-sama polos. Naina lihat dengan jelas senjata sang suami yang sudah tegak menantang. Malam ini Momi ingin kita datang ke rumah dan bertemu dengan semua keluarga, apa kamu siap? Tanya Nicholas, dia justru mengajukan pertanyaan tersebut. Siang tadi saat sang istri sibuk, Momi Aresa menghubungi melalui sambungan telepon dan mengutarakan tentang keinginannya tersebut. Ingin mengundang Naina untuk makan bersama dan bertemu dengan semua keluarga. Ditanya seperti itu Naina terdiam sesaat, masih merasakan punggungnya yang dipijat lembut oleh sang suami. Mom Aresa dan Daddy Raiden selama ini sangat baik padanya, sangat-sangat baik. Dan sekarang kebaikan itu seolah jadi berkali-kali lipat saat dia diminta untuk datang ke rumah utama keluarga Carter. Naina tidak menjawab apapun, dia kemudian berbaik dan menatap suaminya dengan tatapan sendu. Naina menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dan setelahnya Nicholas mencium bibir istrinya dengan lembut, melumaat dan menariknya hingga berada di atas pangkuan. Inti tubuh mereka telah saling bertemu, membuat darah terasa mengalir lebih cepat. Nick juga menjalankan tugasnya untuk membesarkan dada sang istri, pertama menggunakan tangannya dan kedua menggunakan mulutnya.